Fadli, saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang Event Organizer atau EO. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata EO atau sering mendengar kata EO itu sendiri. EO tentu akan sering didengar pada saat penyelenggaraan suatu acara, baik itu acara event kantor, komunitas, bahkan acara perorangan. Apa sih itu event organizer? Event organizer adalah pembuat, perencana, hingga penyelenggara suatu pertunjukan atau pegelaran. Event organizer lebih ke pengertian yang merupakan suatu kelompok orang di mana terdiri dari tim pekerja, tim produksi, tim manajemen, dan tim penyelenggara atau yang akan melaksanakan tugas operasional suatu program acara. Event organizer terdiri dari berbagai macam jenis event organizer itu sendiri. Tentu saja hal ini berhubungan dengan event atau acara yang dipegang atau diselenggarakan oleh EO tersebut. Organizer yang bergerak untuk bidang olahraga, di mana event organizer ini akan memegang berbagai event seperti pertandingan, kompetisi peringkat, pertandingan persahabat, dan lomba olahraga lainnya. Selain olahraga, event organizer juga ada yang berhubungan dengan seni seperti pementasan atau pagelaran, profit oriented, pementasan atau pagelaran program acara non-profit, lomba, festival, hingga pentas, eksibisi, atau apresiasi. Tentu tak hanya itu saja. Bahkan event organizer ada yang mengurus untuk acara seperti topik bicara yang berupa acara diskusi, seminar, talk show, variety show, bahkan hingga prestasi. Event organizer juga ada yang bergerak untuk acara yang bersifat pribadi seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan berbagai acara lainnya yang diselenggarakan secara pribadi. Untuk menggunakan event organizer juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda akan event organizer tersebut. Misalkan saja membutuhkan event organizer sebagai penyandang dana yang akan mencairkan dana untuk suatu acara. Pelaksanaan di mana event organizer berperan sebagai pelaksana dari acara yang dirancang. Penampil di mana event organizer akan mencairkan penampil yang terbaik untuk acara yang digelar. Event organizer ini merupakan penyelenggara acara yang tugasnya merancang dan mengadakan serta mengontrol suatu acara tertentu. Kehadiran EO ini seringkali dicari dan dibutuhkan oleh beberapa orang yang akan dan berencana menyelenggarakan suatu event atau acara tertentu. Namun, sebenarnya tidak semua event atau acara bisa dijadikan dan diselenggarakan dengan campur tangan EO. Tugas pokok event organizer beserta tanggung jawab. Dalam tugas event organizer dibagi berdasarkan susunan organisasi yang ada dalam sebuah event organizer, di mana setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Berikut adalah jabaran tugas berdasarkan posisi sebuah organisasi event organizer. Yang pertama ada produser. Seorang produser dalam sebuah event organizer memiliki tugas sebagai penanggung jawab terhadap klien, memastikan dan menjamin event akan berjalan lancar. Produser juga memiliki tanggung jawab dari tugas yang dikerjakannya, seperti mengontrol persiapan jalannya acara, mengatasi masalah yang ada, dan menganalisis masalah. Dan yang ketiga, mengevaluasi jalannya kegiatan untuk memberikan laporan jalannya acara. Dalam tugas seorang produser event organizer, seorang produser akan dibantu oleh beberapa bagian untuk mendukung jalannya kelancaran acara.
Yang kedua ada General Affairs. Berikut adalah tugas General Affairs dalam tugas sebagai event organizer. 1. Mengecek kesiapan administrasi teknik dan non-teknis. 2. Mencatat perkembangan acara mulai dari persiapan hingga waktu pelaksanaan. Ketiga, menyusun segala laporan terkait acara semua divisi untuk bahan evaluasi acara. Dan yang keempat, memeriksa seluruh kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh hal jalannya acara. Yang ketiga ada finansi. Selanjutnya adalah finansi yang membantu kinerja produser. Seorang finansi memiliki tanggung jawab dengan semua hal yang berkaitan dengan keuangan, dari pemasukan hingga pengeluaran. Selain itu juga bertanggung jawab atas seluruh bukti transaksi pembelian maupun penjualan. Dan yang keempat ada traffic. Yang terakhir adalah traffic yang membantu produser. Tugasnya adalah sebagai 1. Mengumpulkan seluruh data dan informasi yang menyangkut tentang berjalannya acara. Kedua, mengawasi jalannya acara. 3. Mengumpulkan informasi dan jadwal kerja. Dan keempat, menyebarkan informasi dan jadwal kerja ke seluruh pelaksana acara, artis, hingga petugas keamanan seperti polisi atau aparat keamanan lainnya. Yang kelima ada Production Division atau bagian produksi. Dalam sebuah event organizer memiliki bagian produksi yang menjalankan tugas sangat penting. Pertama, merencanakan desain, biaya, dan peralatan panggung. Kedua, menyiapkan keperluan untuk panggung. Ketiga, mengontrol kesiapan panggung dan perlengkapan panggung. Keempat, mencari informasi yang mendukung dalam kelengkapan panggung. Tanggung jawab pada bagian produksi adalah memastikan kesiapan alat-alat yang menjadi pendukung acara seperti generator listrik, lampu, sound system, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan penjadwalan seluruh bagian produksi seperti soundtrack, showtime, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memastikan keamanan panggung seperti tegangan listrik, ketinggian panggung, dan kekuatan panggung. Bagian produksi membutuhkan kerjasama pada semua bagian demi mendapatkan informasi dan data yang pas demi menunjang keamanan panggung. Pada bagian produksi juga memiliki organisasi yang menunjang jalannya produksi dengan struktur sebagai berikut. Pertama ada Production Manager yang bertugas menjadi koordinator seluruh kegiatan teknis produksi, menyusun seluruh rencana produksi, berkoordinasi langsung dengan produser dan menjalankan produksi. Dan yang keempat, berkoordinasi dengan stage manager berkaitan dengan masalah teknis yang terjadi pada panggung. Yang kedua, ada stage manager yang bertugas mengamankan panggung saat kondisi tertentu, menjaga kebersihan dan kerapian panggung, mengatur panggung sesuai dengan posisi yang sudah direncanakan sebelumnya, mengawasi keselamatan, keberadaan, dan keutuhan peralatan panggung, memberikan supply non-teknis di atas panggung seperti air mineral, bertanggung jawab penuh atas kelancaran di atas panggung, memberikan keputusan dan solusi jika terjadi masalah di atas panggung, membuat floating peralatan, dan yang terakhir menentukan dan memeriksa kelayakan panggung dan keselamatan panggung demi keamanan bersama. Ketiga ada Production Runner, bertugas mencari informasi untuk mengetahui di mana bisa mendapatkan kebutuhan produksi. Kedua, berkomunikasi langsung dengan manajer produksi untuk pengadaan barang kebutuhan. Production Runners biasanya merupakan seorang yang mengetahui betul daerah pengadaan acara karena untuk mendukung kebutuhan yang mendadak. Yang keenam ada Backstage Facility yang bertugas membersihkan
atau membereskan dan mempersiapkan pekerjaan dari balik panggung, memastikan dan menjaga kebersihan belakang panggung, menyalurkan segala kebutuhan untuk belakang panggung dengan lancar, dan yang keempat, menyuplai kebutuhan setiap lokasi yang ada di belakang panggung. Kebutuhan fasilitas belakang panggung sangat diperlukan dan mendukung kinerja produksi seperti meja, kursi, dan tenda artis. Yang ketujuh ada backstage security yang bertugas merencanakan pengamanan seluruh area panggung, mengamankan seluruh area panggung, melakukan pengecekan sterilisasi panggung terhadap orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan berada di panggung 4 jam sebelum acara dimulai, mengamankan akses keluar masuk panggung, mengamankan artis atau mengisi acara di atas panggung, dan yang terakhir menjadi blokade penonton yang memaksa naik atau memasuki panggung. Yang kedelapan ada production design team. Dalam bagian ini, si manajer produksi akan dibantu tim untuk desain panggung yang berisi lighting designer, sound operator, lighting operator, stage builder, supervisor, general operator, dan pyrotechnics operator, dan terakhir multimedia operator. Posisi yang telah kami sebutkan di atas memiliki tanggung jawab atas kelancaran yang ditanggung bersama-sama. Yang kesembilan ada front of house division. Bagian front of house division adalah bagian lapangan yang mengatur lokasi acara. Bagian ini yang memiliki koordinasi dengan beberapa pihak seperti kepolisian, perizinan, penonton, dan lain sebagainya. Bagian ini memiliki struktur organisasi untuk mendukung jalannya acara. Struktur organisasi tersebut meliputi 1. Front house manager yang bertugas memastikan kelayakan tempat, melakukan koordinasi dengan pihak atau pengelola tempat yang berkaitan dengan acara, waktu, dan lain-lain. Mengatur strategi dan sistem pengamanan lokasi acara, melokasikan tenaga kerja yang dibutuhkan, berkoordinasi dengan segala aspek yang mendukung lancar acara seperti PMK, PPPK, dan lainnya, mengawasi dan memberikan pengontrolan pada pintu masuk dan area vital lainnya, dan terakhir memberikan fasilitas kepada penonton seperti tiket box, toilet, dan tempat parkir. Yang kedua ada talent treatment division. Talent treatment division merupakan bagian yang memenuhi semua jenis kebutuhan pengisi acara. Dalam organisasi ini terdapat struktur sebagai berikut. Ada talent treatment core yang bertugas melayani seluruh kebutuhan pengisi acara. 2. Talent security bertugas menjaga dan mengawal pengisi acara seperti artis atau yang lain secara personal. Yang ketiga ada dokter bertugas untuk merawat dan mengobati artis jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan yang berkaitan dengan keselamatan. Yang ketiga ada impresariat. Impresariat merupakan bagian yang bertugas mengurus segala perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah acara. Selain itu, impresariat juga harus mengetahui informasi terkait tempat acara, kegiatan, MC, jadwal acara, hingga jam selesai acara. Yang keempat ada ticketing division. Ticketing division memiliki tugas yang berhubungan dengan tiket masuk para penonton, yang bertugas sebagai pengontrol semua penjualan tiket, pengeluaran, dan pendapatan, menyiapkan jumlah tiket sesuai kapasitas penonton, melakukan pengontrolan penjualan tiket pesanan, mengarahkan atau memberikan petunjuk atau informasi yang ada pada tiket, mengawasi penjualan tiket pada tiket box. Dan yang terakhir ada promotion division. Promotion division adalah bagian yang mengurusi kegiatan promosi pada acara tersebut, yang menyusun perencanaan promosi, desain, materi promosi, dan lain sebagainya. Kelebihan menggunakan jasa event organizer. Dalam sebuah acara, apabila memutuskan untuk menggunakan jasa event organizer, tentu akan memberikan beberapa kelebihan positif,
Di antaranya, satu, acara lebih kreatif. Menggunakan jasa I.O. sebenarnya akan menguntungkan bagi Anda, sebab acara Anda akan dikemas secara lebih menarik sehingga penunjang bisa menikmati serangkaian acara Anda. Yang kedua, antisipasi hal tak terduga. Dengan adanya I.O., maka Anda bisa mencegah terjadinya beberapa hal yang bersifat buruk. Kehadiran I.O. memang akan memudahkan Anda saat mengadakan acara. Dan ketiga, banyak relasi. Menggunakan jasa I.O. akan memberikan keuntungan bagi Anda dalam memperbanyak relasi. I.O. umumnya terdiri dari bagian dekorasi dan venue, bahkan sampai ke tata rias serta dokumentasi. Dan keempat, ada budget event terkontrol. Menyelenggarakan suatu event dengan menggunakan jasa I.O. akan membantu Anda untuk lebih hemat. I.O. biasanya akan menawarkan jasa dengan harga yang telah tertera. Dan kelima, ada lebih efisien. I.O. akan mengatur segala acara Anda dengan baik. Anda tidak perlu bingung dan repot untuk mengatur acara karena I.O. akan mengaturnya untuk Anda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.